Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa setia Net TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berjumpa lagi dalam program Tapari Tausiah Pagi Hari di Net TV Sosial bersama saya Radiasti Zahril, dan seperti biasa saya tidak sendiri di pagi hari ini. Alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita seorang ustadz ya. Alhamdulillah beliau kembali lagi ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Ustadz? Alhamdulillah, Ya, bagus. baik Pak ini. Iya, Pak Ustadz Irwan Hamid SAG. Ya, berapa lama ini tidak jumpa Pak Ustadz? Lama ya? Iya, kayaknya beberapa pekan ya telah berlalu, tetapi Iya. Alhamdulillah sehat ya, ya, Pak Ustadz, seperti sehat. itu. Ya, pemirsa, kali ini kita punya tema yakni hanya Allah tempat bergantung. Ya, jadi untuk lebih jelasnya kita simak tausiah dari Pak Ustadz Irwan Hamid. Tabi Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Amma ba'd. Bersyukur kepada Allah dengan senantiasa mengucapkan tahmid, bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan melazimkan bacaan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hari ini kita akan mengangkat sebuah tema tentang hanya Allah tempat bergantung. Orang biasa memberikan sebuah narasi, statement bahwasanya ma fi qalbi gairullah. Tak ada yang di dalam hati melainkan hanya Allah saja. Lain tidak. Mengapa demikian? Kita bisa menyimak perjalanan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai suri teladan. Karena memang beliau adalah panutan. Beliau mengurai tentang tuntunan. Bagaimana kita bersikap, bagaimana kita bijak, bagaimana kita melakukan segala hal yang kita hadapi. Itu seharusnya kita melihat dari bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupannya. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sejak beliau masih dikandung oleh ibunya Aminah, beliau sudah tidak punya ayah, meninggal dunia. Maka bahkan lahir pun beliau sudah tak punya ayah. Bermakna tak pernah melihat ayah sama sekali. Pengasuhan pertama bukan langsung oleh ibunya, tapi Halimatus Sa'diyah. Di usia 4 tahun dibedah dadanya, diambil hatinya, dicuci dengan air zam-zam oleh Jibril alaihi salam. Ketika itu diruahkan, lalu kemudian terjadi operasi gaib, diambil. Apa maknanya? Bahwa ini adalah merupakan tazkiyatun nafsi, pembersihan diri. Karena memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah merupakan manusia yang terpilih dan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya memang dirancang khusus. Hatinya saja diambil, dicuci, dibersihkan. Lalu apa yang terjadi? Karena ketakutan daripada ibundanya Aminah, maka di usia 5 tahun diambil. Tapi dalam perjalanan di Abwa, meninggal dunialah ibunya. Jadi tadi meninggal ayahnya sebelum lahir.
5 tahun meninggal ibunya. Lalu pengasuhan pindah ke kakeknya, Abdul Muthalib. Ya, nampaknya kita akan lanjut tausiahnya Pak Ustadz habis jeda berikut ini. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Tapari Tausiah Pagi Hari hanya di Net TV Sosial. Anda kembali menyaksikan Tapari Tausiah Pagi Hari bersama Ustadz Irwan Hamid. Kita kembali ke beliau dengan tausiahnya. Tapi Pak Ustadz dilanjut. Ya, jadi manakala Rasulullah sudah kehilangan ayah sebelum beliau lahir, di usia 5 tahun, meninggal pula ibu beliau, Aminah. Lalu pindahlah pengasuhan beliau kepada kakek beliau, Abdul Muthalib. Yang mana memang ada tanda-tanda bahwa beliau akan menjadi seorang pemimpin. Bukan cuma pemimpin dunia, tapi dunia wal akhirat. Ada tempat dulu, balai-balai di depan Ka'bah itu, yang biasanya hanya diduduki, ditempati oleh kakek beliau. Tak ada orang yang berani selain itu. Kalau yang lain-lain jangan. Tapi ini Rasulullah dari sejak beliau kecil sudah naik ke atas. Tapi tak dilarang oleh kakek beliau. Di usia 8 tahun meninggal lagi kakek beliau. Akhirnya pengasuhan Rasulullah itu berpindah kepada saudara daripada ayahnya sendiri, yakni Abu Thalib. Masa berlalu, waktu pun berganti, di mana Rasulullah yang dikenal dengan gelar Al-Amin, itu Al-Amin itu bukan branding, bukan hal-hal yang dibuat-buat, tetapi mereka kala itu tahu Nabi Muhammad SAW yang sejak kecil memperlihatkan perilaku yang begitu sempurna dan paripurna, itu tak pernah memperlihatkan kesalahan dan kehilapan. Dia dijaga oleh Allah, ma'asum. Jadi apapun tugasnya selesai, apapun amanah, dia tidak khianat. Ketika dipercaya, ia menjalani. Maka digelar dengan Al-Amin, lawan daripada Al-Kha'in, khianat. Iya, saya tadi mendengar nih Pak Ustadz ada kata Al-Amin. Ya. Apakah ada hubungannya dengan status beliau itu sebagai rahmatan lil alamin atau seperti apa Pak Ustadz? Ya, rahmatan lil alamin. Beliau sebagai rahmah bagi seluruh alam. Apakah ada hubungannya dengan Al-Amin? Itu jelas ada. Karena bagaimana mungkin dia bisa menjadi rahmatan lil alamin kalau dia tidak memiliki kepercayaan untuk seluruh umat. Pada saat itu mereka penduduk Mekah semua percaya. Nah, ini menjadi cikal bakal yang kemudian akan muncul di beberapa waktu ke depan. Jadi persiapan ini harus didasari, ada basically-nya. Basically-nya harus orang dipercaya. Bagaimana bisa jadi rahmah bagi seluruh alam kalau dia sendiri khianat. Tapi Rasulullah itu Al-Amin, terpercaya. Maka sampai masa itu tiba di mana kebencian muncul. Kapan itu? Yakni pada saat Rasulullah berdiri di atas Bukit Safa, lalu berkumpullah seluruh penduduk Mekah. Beliau sampaikan, hai seluruh penduduk Mekah, kalau aku mengatakan bahwa di balik bukit Jabal Abi Kubais ini, di belakang banyak tentara, banyak mereka musuh yang akan menyerang kita. Apakah kalian percaya? Mereka menjawab,
sadaqona. Kami percaya. Sadaqna. Kami percaya. Kalau aku berkata bahwasanya mereka akan meluluhlantahkan kita, penduduk Mekah, menghancurkan kita semua, apakah kalian juga akan percaya? Kata mereka, sadaqna. Kami juga akan percaya. Begitulah gelar daripada Al-Amin. Menerbitkan kepercayaan demi kepercayaan yang mana mereka sepenuhnya percaya. Tapi ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, andai kata aku sampaikan kepada kalian bahwa aku menerima wahyu dari Allah, di mana Allah memerintahkan aku untuk menyampaikan kepada kalian yang baik-baik akan dimasukkan ke dalam surga, yang buruk-buruk dipastikan masuk ke dalam neraka. Apakah kalian akan percaya? Disinilah menariknya. Ya, nampaknya kita akan break Pak Ustadz ya untuk tausiahnya. Pemirsa, kita akan kembali sesaat lagi, tetaplah di Net TV, TV masa kini.